Usai dieksekusi mati di Nusa Kambangan, jenazah Panji Gumilang menemukan tempat peristirahatan terakhirnya di dalam kompleks Pondok Pesantren Al Zaitun. Kehidupan tragis Panji Gumilang, yang telah menggemparkan Indonesia dengan tindakan kriminalnya, akhirnya mencapai titik terakhir dalam hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Sebuah perjalanan hidup yang dipenuhi dengan kontroversi dan tindakan kejahatan telah berakhir. Kini makam Panji Gumilang menjadi sorotan banyak pihak, baik yang setuju maupun yang menentang eksekusinya. Ada yang berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk keadilan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para korban kejahatannya, sementara yang lain berpendapat bahwa kematian seorang manusia tidak boleh dirayakan. Akan tetapi, hukuman mati telah menjadi bagian dari sistem peradilan Indonesia, dan Panji Gumilang adalah salah satu yang harus menghadapinya. Pondok Pesantren Al Zaitun adalah merupakan tempat yang dipilih untuk memakamkan jenazah Panji Gumilang, karena disitulah ia menyebar ajaran-ajaran sesat kepada para santri-santrinya. Proses pemakaman jenazah Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun tidaklah mudah. Keamanan ketat diberlakukan untuk mencegah gangguan dari pihak yang pro maupun kontra terhadap tindakannya. Hanya sedikit orang yang diizinkan hadir dalam upacara pemakaman tersebut, dan mereka yang hadir diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan menghormati prosesi pemakaman. Pemakaman Panji Gumilang sendiri dilakukan dengan hikmat sesuai dengan tata cara Islam. Jenazahnya dibersihkan, dikafani, dan kemudian dimakamkan dengan doa-doa yang dipimpin oleh seorang ulama. Meskipun Panji Gumilang telah meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang kontroversial, namun prosesi pemakamannya tetap dijalankan dengan penuh penghormatan terhadap agama dan tradisi yang berlaku. Keputusan untuk memakamkan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun juga memicu debat di kalangan masyarakat. Beberapa menganggapnya sebagai tindakan yang tidak pantas, mengingat kompleks pesantren tersebut adalah tempat suci yang dihormati oleh banyak orang. Namun, pihak yang mendukung pemakaman di sana berpendapat bahwa setiap manusia, meskipun telah melakukan tindakan kriminal yang mengerikan, tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemakaman yang layak. Kematian Panji Gumilang memang sangat mengejutkan publik, dan masih menjadi kontroversial yang akan terus memicu perdebatan tentang hukuman mati, sistem peradilan pidana, dan nilai-nilai kemanusiaan. Tentang hoax ini ya, saya kadang-kadang berpikir, apakah memang negara saya ini negara penuh dengan hoax gitu ya? Nah, karena apa? Seperti dibiarkan gitu loh Pak. Jadi seperti dibiarkan
berkembang biak tanpa ada pengumuman di media massa, di masyarakat bahwa katakanlah pemberi berita-berita hoax ini telah dihukum oleh polisi. Itu kan pada takut nanti yang lain, Pak. Tapi kalau misalnya didiamkan, ini kan menjamur. Ini dikait-kaitkan lagi, Pak. Apakah memang ada budaya yang terhidden gitu ya? Ada budaya yang tersembunyi di negara, di masyarakat kita ini, bahwa senang menyebarkan berita-berita bohong gitu ya, sama dengan calon presiden yang suka memberikan kabar bohong kan itu, Pak. Ini kan ini saya kait-kaitkan ini. Jadi saya pikir tadinya Pak Hendro, wah begitu Pak Hendro muncul channel ini, wah dengan judul itu ya, wah ini memang ciri-ciri negara saya kayaknya, karena calon presiden yang sekarang pun ada satu yang suka bohong gitu, Pak. Ya suka berbohong, memberikan PHP gitu ya. Nah ini juga sama, apalagi sekaliber Syekh Panji Gumilang ya, yang sudah menorehkan karya terbaiknya untuk negaranya ini, ya negara Bapak Syekh ini, dan bukti nyata tidak hanya slogan-slogan, ya. Nah ini yang membuat orang gerah gitu, Pak. Orang gerah, kemudian kebetulan ini, kalau saya kaitkan lagi, Pak, kebetulan memang di negara kita ini ada manusia hidup dengan penuh kebencian, penuh intoleransi, penuh kebohongan. Ya, kita tahu banget itu ya, yang bagi masyarakat umum yang sudah berangus oleh pemerintah seperti HTI. Ya, ini kan manusia-manusia yang menurut saya memang harus diusir dari negara ini. Karena apa? Ini binatang-binatang ini, manusia-manusia ini hanya rumahnya yang dilarang, tapi manusianya berkeliaran nih, Pak. Ini berkeliaran gitu ya. Dan memang kan dikatakan, Pak, bukan kan ibarat pepatah, Pak Hendro ya, kenapa pepatah itu mengatakan susu sebelanga rusak oleh setitik nila. Setitik nila loh bisa merusak susu sebelanga, bukan dikatakan setitik susu oleh nila sebelanga. Jadi artinya ya, jadi kebaikan yang begitu baik, masyarakat Indonesia ini mayoritas baik, tapi karena ada manusia-manusia yang kotor ini, Pak, dia mengotori budaya Indonesia, Pak. Mengotori Muslim Nusantara gitu loh. Nah inilah yang menjadi tantangan ke depan bagi para pemikir-pemikir kita, bangsawan-bangsawan kita, pemerintah kita yang akan ke depan. Mari masyarakat Indonesia gunakan hati nurani, pilihlah orang yang benar-benar bisa mengembalikan budaya Indonesia kepada budaya yang sesungguhnya. Ya, kita sudah muak dengan mereka ini yang selalu menyebarkan permusuhan, fitnah, hoak. Ini apa lagi? Sanggup seperti yang bilang Pak Hendro, lengkap dengan seperti ada armada-armadanya. Ini diambil dari Nusa Kambangan. Apakah dia tidak sedikit pun, Pak Hendro, tidak sedikit pun hatinya bergetar membuat berita kepada seorang Syekh Panji Gumilang gitu loh, Pak, yang dijolimi. Nah artinya maksud saya, Pak, tidak ada lagi getar hatinya. Ini sudah sama, lebih bejat, lebih jahat ini dari komunis, Pak, dari PKI. Ya, ini harus ditangkap dan dinusakambangkan aja ini gitu loh. Karena ini merusak orang yang membaca, apalagi masyarakat kita. Ada nanti yang sumbu pendek juga dikembangkan lagi, akhirnya menyebar kemana-mana gitu, Pak. Jadi itu Pak Hendro, kalau menurut saya berita-berita hoax seperti ini, ya puji Tuhan, alhamdulillah Pak Hendro langsung counter. Jadi ada counter, ada channel yang mengedukasi masyarakat melalui channel ini bagi yang mendengar, agar kiranya kita bisa paham bahwa ada manusia-manusia yang berkeinginan menyebarkan kebohongan-kebohongan untuk menimbulkan kericuhan gitu loh, Pak. Nah inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Nah, tolong ini ya, yang menurut saya Pak Hendro, di luar itu Pak Hendro ya, di luar yang barusan berita tentang hoax tadi, supaya ini juga tidak berkembang kepada pemerintah kita. Kita tidak bosan-bosannya ini Bapak Kapolri, ya. Kalau Pak Jokowi sibuk ya silakanlah. Soalnya kita ngomong terus ke Pak Jokowi, diam aja dia. Nah kepada Bapak Kapolri lah, pejabat struktural. Jadi artinya kalau presiden itu kan karena dipilih sebentar lagi bakal selesai, menteri-menteri itu bakal selesai. Tapi kalau Kapolri ini kan pejabat struktural di negara ini gitu loh, Pak. Jadi kita memohon kepada Bapak Kapolri, ya Bapak Bareskrim, kemudian Bapak penyidik, tolong Pak gunakan hati nuraninya,
Artinya sudah ini momentum yang paling baik untuk menyelesaikan segala persoalan, karena kita akan menyongsong pesta demokrasi. Udahlah, kalau tidak ada manusia yang tidak salah, jika salah itu masih bisa diperdamaikan, tidak perlu harus dihukum, Pak, tidak perlu harus ke pengadilan. Jadi ada terjadi apa itu, Pak, yang restoratif justice di kepolisian ataupun deponir di kejaksaan gitu loh, Pak. Jadi ini mestinya menjadi kekuatan kita, karena restoratif justice ini sangat ini sangatnya berapa kali nih, sangat Pancasilais gitu loh, Pak. Betul, betul. Ya, jadi negara kita yang berdasarkan Pancasilais dan masyarakat yang religius, maka saya yakin restoratif justice adalah satu hukum paling depan. Apabila tidak bisa direstoratif, barulah masuk ke pengadilan yang sesungguhnya gitu loh, Pak. Jadi kalau menurut saya gitu, Pak Hendro, mudah-mudahan ada yang mendengar ini dari Bapak Kapolri. Kami rakyat jelata ini, Pak, memohon kepada Bapak sekali lagi, kepada Kabar Eskrim, kepada Bapak penyidik. Nah, apabila saat ini Bapak tidak menemukan, silahkan diambillah jalur untuk perdamaian. Dan sementara ini Al Zaitun, pondok dan santri-santrinya, anak-anak kita yang ada di sana sudah merindukan syekhnya pulang ke sana. Ya, dipulangkan aja dulu, Pak. Jadi ini akan membuat damai sejahtera, Pak. Bapak apabila melakukan ini, Pak, Bapak telah mencoba menghancurkan hati orang yang memang suka membuat keributan di negara ini. Menghancurkan hati dan otak yang dibilang Pak Hendro tadi, otak yang somplak. Soak. Ya, otak yang soak. Ya, jadi Bapak secara tidak langsung apabila mengambil jalan restoratif justice dan deponir, telah membuat orang-orang itu terhentak dan akan membuat damai negara kita. Mungkin itu, Pak Hendro, dari saya sementara. Jika nanti berkembang diskusi, bolehlah, Pak Hendro. Semoga Tuhan memberkati, menyertai Pasien Panji Gumilang di sana, ya, sehat terus, dan juga teman-teman yang menjadi pengajar-pengajar dan staf manajemen yang ada di Al Zaitun, kerja terus, berkarir terus, dan anak-anak kami yang ada di sana pun belajar terus, ya, jangan pernah surut tentang apa yang telah diajarkan oleh Pasien Panji Gumilang. Itu aja, Pak Hendro. Terima kasih. Salam merdeka, salam Pancasila. Ya, terima kasih sekali. Selamat bersamamu. Ya, saudara, ini kiriman dari saudara. Tadinya saya nggak mau melihat saudara yang begini-begini. Ya kan, saya walaupun saya tahu misalkan ditemukan bayi-bayi di perkebunan Al Zaitun, itu kemarin saya dapat berita. Habis itu saya diam-diam. Kemarin kan saya bilang saya mau semestinya saya mau membawakan itu, tapi nggak jadi deh gitu loh. Tapi begitu hari ini saya mendengar berita, loh, saya kok sampai dibilang tewas, tapi tewasnya kok jauh di Nusa Kambangan. Tapi saya cuma berdoa, saudara, semoga dia tetap panjang umur. Semakin dia dengan sampai bilang tewas, meninggal dunia di sana, berarti dia akan membuat saya menjadi panjang umurnya. Dan orang-orang ini mesti harus diberhentikan, tidak boleh didiamkan saja. Karena kalau didiamkan saja itu sebenarnya begini, saudara, pemikiran saya. Kalau mereka membuat hoax, bagaimana bisa tenang yang ada di Barreskrim, saudara? Keinginan saya itu di Barreskrim benar-benar silent, tenang dulu. Tenang nanti supaya berpikir semua. Misalkan apa yang diajukan oleh kejaksaan tentang dengan penodaan agama yang belum bisa diterima, ya kan? Itu bisa dipikirkan kembali dan mungkin ditutup buku, saudara, gitu. Harapan saya itu ditutuplah yang namanya penodaan agama di sana. Karena itu pasti akan meninggalkan perdebatan. Dan daripada membuat debat di tempat persidangan, ya kan, dan dia mungkin kompromi dengan teman-temannya, ya, jaksa penuntut umum ini, JPU ini bilang, oh ini kok pasti ada yang setuju, ada yang tidak, saudara. Dan begitu ada perbedaan, berarti ini akan menimbulkan nanti yang dibilang adalah perdebatan. Daripada nanti debat di sana dan tidak ada untungnya, dan seperti pepesan kosong aja mendebatkan ini. Dan semestinya perdebatan nanti kalau dibuat ini di persidangan tentang penodaan agama, itu penodaan agama terjadi sudah ratusan tahun yang lalu juga loh, saudara. Dan ini pun diperdebatkan. Masalah ini diperdebatkan oleh mereka-mereka, tapi melalui akademis, ya.
itu sudah diperdebatkan, lama itu sudah diperdebatkan. Begitu orang Muslim dibilang orang Muslim yang satu adalah menodaikan agama atau menyesatkan agama. Itu perdebatan itu sudah lama terjadi. Nah makanya kok tiba-tiba ini kok mau diangkat gitu loh. Ya kan seperti penodaan agama ini mau diangkat di persidangan. Kalau diangkat di persidangan, apa bedanya dengan yang kemarin-kemarin itu diributkan hanya di media kaum cendekiawan aja? Mereka sudah geger dengan adanya ini. Dan mengapa kok ini disuguhkan oleh dari Bareskrim itu diajukan ke kejaksaan sehingga dia dibuatlah yang namanya sudah SPDP sudah diterima, habis itu telah diselidiki, dibalikin lagi. Dan begitu dibalikin lagi berarti ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin dia hanya mendengar kemarin-kemarin dari orang yang hanya pro misalkan dengan MUI sehingga mereka bilang oh ya ini benar sudah dinodakan nih agama ini. Agama Islam dinodakan oleh orang agamanya Islam, ya kan? Habis itu langsung jadi tersangka. Begitu sekarang dibalikin sekarang harus sadar. Saya juga memohon kepada tim penyidik yang ada di Bareskrim Polri, ya kan, anak buah daripada Pak Juwandono, yaitu supaya sadar bahwa ini sudah diperdebatkan itu bertahun-tahun yang lalu. Masalah ini sudah diperdebatkan bertahun-tahun lalu. Sekarang kok malah mau diperdebatkan di persidangan, ini kan tidak beres gitu loh. Dan semestinya masalah ini tidak perlu sampai dibawa ke persidangan, ya kan? Kalau seandainya ada salah satu yang sudah dinaikkan, ini kan gara-gara dinaikkan statusnya. Kalau status yang namanya TPPU tidak naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, ini sudah bubar nih saudara. Siapa juga bilang sudah pulang ke rumah, ya karena masih ada gaduh, ada sangkut pautnya satu dengan TPPU yang sekarang ini mengganjal pemikiran daripada tim daripada Bareskrim kan pasti mengganjal saudara. Lah yang satu ini kan sudah ditingkatkan. Kalau sudah ditingkatkan ya itu berarti sudah ada satu alat bukti yang cukup saudara, satu alat bukti yang cukup atau mungkin dua alat bukti yang cukup. Ya karena dua alat bukti yang cukup lah. Sekarang ini alat buktinya cukup enggak lah? Ini kan pertanyaan kita lagi nih timbul nih. Apakah dengan menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan soal TPPU itu, dan itu benar-benar Anda sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup. Kalau dua alat bukti yang cukup itu setelah mereka tim daripada penyidik itu ngobrol-ngobrol dengan sekolehannya sendiri deh, dan itu sebenarnya tidak benar gitu kan. Ya mendingan bagaimana kalau yang ini sudah terlanjur naik, apakah itu bisa diturunkan lagi statusnya? Nah, kalau status itu diturunkan atau status itu belum buru-buru dinaikkan dan ini dibalikin oleh jaksa penuntut umum masalah penodaan agama, saya rasa ini bisa tutup buku nih, saudara. Ataukah mungkin sekarang ini tim dari Bareskrim Polri juga berpikir juga bahwa ini sebenarnya buku ini harus ditutup, saudara. Sampai detik ini tidak pernah ada suara gitu loh. Harapan kita ini bukunya supaya ditutup, ya kan? Dan saya Pak Jiko bilang pulanglah, kalau baru ditingkatkan aja nggak masalah saudara, ditingkatkan dibalikin lagi, dimundurin lagi, ditarik lagi menjadi istilahnya TPPU tidak ada masalah, dengan dana bos tidak ada masalah, dan semoga ini bisa diselesaikan atau kalau tidak selesai tolong lakukan restoratif justice. Kalau hanya terbatas sampai di Bareskrim masih bisa melakukan restoratif justice. Saya yakin Bapak Listio Sigit Prabowo bisa melakukan ini dengan mudah. Kalau mau, itu pertanyaan kita. Kalau mau, itu bisa. Ya kan, Pak Listio Sigit bisa membuat memo kayak atau apa kayak kepada tim penyidik ini, tolong diinikan ya kan. Terus dia memanggil siapa seseorang yang cukup jabatan lumayan untuk membentuk restoratif justice dan mengembalikan saya Panji Gumilang ke tempat semula yang ada di Al Zaitun ya. Oke, sekarang kita pengen ngobrol juga ini dengan saudara kita ini dengan Jati Sunda. Shalom Jati Sunda, selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Sampurasun. Rampes, Pak Hendro. Mantap. Semoga Pak Hendro dan Bapak Sutuwijoyo, Bapak Daeng aja dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu. Amin. Begini ya Pak Hendro. Kadang saya juga sangat prihatin dan juga khawatir
dengan kondisi hari ini. Berita-beritanya begitu masif dan juga aktif, seperti ada desain by desain yang mengatur skenario gitu untuk menjatuhkan kredibilitas dari Syekh A.S. Panji Gumilang dan juga institusi Al-Zaitunnya. Betul. Tetapi dampak dari itu semua adalah semua komponen besar yang berkaitan dengan Al-Zaitun, termasuk saya wali santri. Walaupun rumah saya berjauhan di daerah Sukabumi, tetapi efeknya memang sangat besar dan terasa hari ini gitu. Kalau dirugikan imaterial dan materialnya sangat rugi sekali. Yang pertama adalah bagaimana pandangan masyarakat kepada saya gitu. Malah sering ya banyak mengolok-olok lah, termasuk anak saya juga yang sudah gede, yang sudah yang tidak sekolah, yang tidak sekolah di Al-Zaitun kan gitu. Yang banyaklah diolok-olok, dibully oleh temannya kan gitu. Sering lah melaporkan. Itu adalah kerugian, bukan kerugian, mungkin itu resiko. Apalagi saya pribadi sering menyuarakan di channel ini gitu, di channel Pak Hendro, dan banyak yang tahu bahwa saya itu adalah wali santri ya. Lengkaplah sudah kebahagiaan saya, kan bahagia. Intinya begini Pak Hendro, kalau dihujat seperti kisah Yesus, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya saya senantiasa memberikan kebaikan, sebab kalau kita orang menghujat, dilawan menghujat, nanti hujat menghujat, tidak akan selesai dunia persilatan ini. Betul. Ya. Tetapi kalau kita dihujat tetapi memberikan kebaikan, maka itu akan sirna. Itu kejelekan dengan sendirinya akan sirna. Itulah prinsip yang Syekh kumandangkan, yang Syekh selalu memberikan anjuran kepada kami. Kejahatan balaslah dengan kebaikan. Betul. Itu Pak Hendro ya. Ini adalah ajaran ilahi. Ini tidak menyangkut kepada siapapun, tapi kepada umat manusia sejagat gitu. Walaupun ya yang namanya perasaan manusia, saya sebagai manusia sendiri kan punya perasaan gitu. Tetapi apa boleh buat? Mungkin nanti kondisi lama-kelamaan akan hilang dan sirna tertelan waktu. Yang ada adalah kebahagiaan gitu. Biarlah hari ini mereka tertawa di atas penderitaan orang lain, tetapi intinya saya telah memberikan kebahagiaan gitu. Kami telah memberikan kebahagiaan kepada orang yang menghujat. Kan orang yang menghujat hari ini bahagia ya. Itulah cara ibadah kami, memberikan kebahagiaan kan gitu. Tetapi ingat, di saat kita seperti beramal baik, banyak kebaikan, tetapi pas mau diambil di akhiran hayat nanti, kebaikan itu hilang karena apa? Sering menyakiti orang lain. Gitu, bisa, kan? Itu namanya hukum karma terjadi loh, ya kan? Apa namanya, betul. Pak Suhermi ya? Pak Suhermi. Iya, hukum betul. Karma, Pak. Apa mereka tidak sadar kalau bahwa di dalam hidup ini ada, walaupun saya tidak mengakui, tapi setidak-tidaknya adalah yang dinamakan hukum karma tabur tuai. Istilah saya adalah hukum tabur tuai. Siapa menabur, di situ dia akan menuai. Ini saudara, apakah dia tidak takut dengan masalah-masalah itu gitu loh? Silakan. Iya. Dan rekan-rekan kami di bawah sering menyampaikan titip salam kepada Pak Hendro, kan wali santri itu ribuan ya, banyak yang berterima kasih. Tolong Pak Suherdi gitu, sampaikan salam kepada Bapak Hendro dari kami wali santri sedunia. Amin. Gitu, terima kasih, saudara. Terima kasih. Kan sedunia ini. Betul, silakan. Iya, kan ada wali santri itu ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Afrika Selatan ya, Pak Hendro. Jadi saya katakan wali santri seluruh dunia mengucapkan kepada Pak Hendro terima kasih yang sebesar-besarnya, dan doa kami menyertai. Semoga Pak Hendro menjadi orang kaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, amin. Ya kan. Amin. Iya. Ngeri ya, apa namanya, Jati Sunda. Suaranya hilang atau bagaimana nih Jati Sunda? Dan ini berita hari ini dengar kan? Ya, hari ini berita dengar kan bahwa ada yang namanya saya terbunuh, saudara. Ada tembakannya, gambar tembakannya, ada di Nusa Kambangan. Waduh itu saudara. Ya,
Dengar Pak Hendro, saya baca, saya lihat, cuma bisa berdoa saja, semoga mereka mendapatkan hidayah, bukan hidayah di Indosiar, tapi hidayah, semoga mereka taubat Pak Hendro. Saya tidak akan mendoakan jelek kepada orang lain, sebab kalau mendoakan jelek kepada orang lain sama seperti meludah ke langit, akan kembali kepada diri saudara, akan itu bisa kembali, ya kan betul. Iya, iya. Kalau saya tidak aja. Kalau saya mendoakan semoga saya panjang umur. Dengan adanya masalah didoakan seperti begini, yang saya doakan saya panjang umur ya, tetap berarti ini biar orang ini itu yang apa namanya, Tuhan yang akan bertindak sendirilah, saya tidak berhak itu loh. Silakan. Iya, betul. Betul Pak Hendro. Jangan kotori ruang dan waktu langit kita, ruang dan waktu dan juga alam oleh doa-doa, kutukan kita. Biar yang mengutuk itu Tuhan saja, bukan kita. Kita hanya mendoakan kebaikan dan terus kebaikan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.